Dalam sebuah perusahaan, kinerja karyawan merupakan bagian peran penting untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Namun, tidak semua karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Mereka harus beradaptasi kembali untuk memahami tugas serta tanggung jawab yang telah tersedia. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan, mulai dari pengertian, faktor-faktor, jenis metode, hingga contoh penerapannya. Pelatihan adalah proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja secara efektif dalam pekerjaan saat ini. Sedangkan pengembangan lebih berfokus pada persiapan karyawan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, bisa dibilang pelatihan itu fokus ke kerja sekarang. Kalau pengembangan lebih ke persiapan ke depan atau jenjang karir. Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan karyawan. Selain itu, tujuan pelatihan dan pengembangan adalah untuk mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Bagi karyawan, pelatihan dan pengembangan bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kerja karyawan. Dan bagi perusahaan, pelatihan dan pengembangan bisa meningkatkan kinerja dan daya saing. Pelatihan dan pengembangan memiliki beberapa jenis dan metode. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, on the job training, yaitu pelatihan langsung di tempat kerja. Lalu yang kedua ada role play, yaitu simulasi situasi kerja. Dan yang ketiga ada job rotation, yaitu perpindahan pekerjaan untuk menambah pengalaman kerja. Dan yang terakhir adalah simulation, yaitu pelatihan dengan kondisi yang dibuat menyerupai pekerjaan sebenarnya. Selain metode, pelatihan dan pengembangan juga memiliki beberapa jenis pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada skill training atau pelatihan keahlian, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tertentu sesuai tugas karyawan. Kedua, ada retraining atau pelatihan ulang, yaitu pelatihan yang diberikan kepada karyawan agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan tuntutan pekerjaan. Ketiga, ada cross functional training, yaitu pelatihan lintas fungsi agar karyawan mampu memahami dan mengerjakan bidang lain. Keempat, ada pelatihan tim, yaitu pelatihan yang dilakukan dalam kerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, ada yang namanya creativity training, yaitu pelatihan yang mendorong munculnya ide, inovasi, dan cara berpikir kreatif. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah biaya, karena program pelatihan membutuhkan anggaran untuk mendukung kebutuhan kegiatan. Yang kedua ada fasilitas, seperti ruangan, alat, media, dan sarana pendukung lainnya agar pelatihan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah kemampuan, yaitu kapasitas individu dalam memahami materi dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang ketiga, ada faktor yang saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan pelatihan dan pengembangan karyawannya. Ini gimana sih dari kemarin? Aku udah coba beberapa kali tapi masih bingung cara input datanya gimana. Iya, aku juga. Kemarin salah terus, aku ulang lagi. Ini diisi apa sih? Kayaknya aku salah klik deh. Saya perhatikan beberapa hari ini masih sering terjadi kesalahan. Kalian sudah paham prosedur kerjanya? Belum terlalu paham, Bu. Belum itu. Bagian mana yang menurut kalian sulit? Di bagian sini. Oh, yang ini.
Dari situasi tersebut terlihat bahwa karyawan masih mengalami kesulitan dalam memahami pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan karyawan dan juga tuntutan pekerjaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, kondisi seperti ini menjadi tanda bahwa perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Ya, silakan masuk. Saya mau diskusi sebentar, ada waktu nggak Mbak? Oh, ada kok. Ya, silakan duduk aja. Oke, baik. Jadi tadi mau diskusi soal apa? Sepertinya mereka membutuhkan pelatihan tambahan gitu deh Mbak, karena masih sering terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Oke, mereka ini berarti teman-teman yang magang itu? Ya betul. Oke, iya sih dari yang saya lihat juga mereka ini memang belum sepenuhnya memahami materi dan prosedur kerja yang ada. Mungkin kalau kondisi ini dibiarkan terus, kemungkinan kesalahan akan terus berulang dan bisa berdampak sama kinerja tim. Nah, kira-kira mereka itu kesulitan bagian mana ya? Mereka masih belum terbiasa ini Mbak, mengoperasionalkan Microsoft Word dan Excel. Jadi akhirnya selalu salah, input data terus. Baik, berarti kendalanya ini ada pada kemampuan dalam mengoperasionalkan Microsoft Word sama Excel ya? Iya, betul. Jadi sering terjadi kesalahan dalam input data. Iya. Mungkin dari situ kita bisa melakukan pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka ya? Iya Mbak. Tahap ini disebut sebagai asesmen, yaitu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, perusahaan dapat menentukan jenis pelatihan yang tepat. Oke, berarti hasil dari diskusi kita hari ini itu kita akan merancang pelatihan yang berfokus sama peningkatan keterampilan teknisnya ya, Iya. khususnya itu dalam penggunaan Microsoft Word sama Excel. Nah, pelatihan ini nantinya bakal dibimbing sama trainer yang lebih berpengalaman di bidang tersebut ya. Biar materi ini lebih disampaikan dengan jelas dan mungkin efektif. Metode yang digunakan nanti mungkin on the job ya Mbak. Oke Mbak. Ya, on the job training dan juga praktek langsung biar karyawan ini bisa belajar sambil mencoba secara langsung aja. Oke, selain itu Mbak akan diberikan juga nanti latihan praktek atau simulasi kepada karyawan magang sehingga karyawan ini nanti bisa memahami penggunaan sistem secara lebih jelas ya. Terus diharapin juga karyawan nantinya bisa lebih memahami cara kerja sistem dan mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Mungkin nanti saya bisa coba hubungin rekan saya yang lebih berpengalaman di bidang ini ya, supaya pelatihannya bisa lebih maksimal. Oke Mbak. Oke, kita tutup ya. Nanti saya hubungin lagi. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Tahap ini disebut desain, yaitu perancangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan mendampingi kalian hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar penggunaan Microsoft Word dan Excel, khususnya yang sering digunakan dalam pekerjaan kalian. Sebelum mulai, saya mau tahu dulu nih, selama ini bagaimana yang paling sering bikin kalian kesulitan? Saya sering salah input data di Excel. Terus? Kalau saya bingung tuh pakai rumusnya. Kalau saya lebih sering salah di Word sih, jadi formatnya suka berantakan gitu. Oke, berarti kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari Excel dulu, karena ini yang paling sering digunakan. Nah, di Excel ini kesalahan kecil biasanya berdampak besar, terutama saat input data. Makanya penting banget nih untuk diteliti dari awal. Sekarang coba kalian input data ini dulu. Oh, tadi aku salah di angka. Iya, ini juga kesalahan yang sering terjadi nih. Ada lagi nggak yang dibingungin? Kalau saya lebih bingung sama rumusnya sih. Untuk rumus, yang penting kalian pahami fungsi dasarnya dulu sih. Jadi harus pelan-pelan ya. Iya betul, yang penting benar dulu baru cepat gitu. Nah sekarang kita ke Microsoft Word ya.
masalah yang sering terjadi biasanya itu di format penulisan. Iya, saya sering salah di bagian ini, Pak. Coba liatin. Oh, biasanya tuh kayak nggak sih, kayak quote-nya, spasi itu harus konsisten tuh. Ada lagi nggak? Oh, pantesan kemarin saya lumayan berantakan. Iya, jadi bukan cuma isi, tapi tampilan juga tuh penting, kayak formatnya dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba simulasi ya. Anggap kalian sedang diminta input data dan membuat laporan. Oke, aku input datanya dulu ya. Coba lihat. Nah, iya ini udah sedikit rapi dan benar. Kalau kamu? Ini aku udah coba pakai rumus ya. Oh iya, bagus-bagus. Kalau ini aku lagi rapiin di Word-nya. Oh iya, dari font sama ukuran-ukurannya spasinya udah bener nih. Tahap ini disebut delivery, yaitu pelaksanaan pelatihan. Pada tahap ini, karyawan diberikan materi dan langsung untuk mempraktekannya. Nah, sekarang udah terlihat kan ada perubahan yang cukup baik, pertahankan ya. Dari hasil pelatihan ini bisa disimpulkan program ini efektif untuk peningkatan kemampuan kalian. Setelah pelatihan dilakukan, terlihat adanya peningkatan keterampilan pada kepercayaan diri karyawan. Tahap ini disebut sebagai evaluation, yaitu proses untuk menilai keberhasilan pelatihan. Evaluasi penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Dari contoh tadi dapat dilihat bahwa pelatihan membantu meningkatkan keterampilan karyawan. Selain itu, pelatihan juga dapat mengurangi kesalahan karyawan. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat bekerja dengan efektif dan organisasi dapat mencapai tujuannya.